Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita berkumpul kembali, bertemu, bertatap muka satu dan yang lainnya. Alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kita semua dalam keadaan sehat wal afiyah. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat, dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan memulai sebuah kajian yang berkaitan dengan kisah, kisah-kisah yang mana sebenarnya ini merujuk kepada sebuah kitab, judul aslinya berkaitan dengan qasas. Qisasul Ghaib fi Sahih Hadits An-Nabawi. Qisasul Ghaib fi Sahih Hadits An-Nabawi. Ini kisah-kisah yang gaib. Maksudnya gaib di sini secara umum nanti di dalam hadis-hadis nabawi yang akan dibawakan di dalam kitab ini membicarakan perkara-perkara yang gaib bagi kita, tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala alimul ghaibi wa syahadah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui perkara yang gaib, perkara yang tersembunyi, yang rahasia, ataupun yang nyata, yang terang-terangan dan terbuka. Dan ciri-ciri orang yang beriman sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Baqarah, bahwasanya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Dan di antara salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini dia gaib bagi kita. Tidak bisa kita saksikan hari ini, tapi nanti di yaumil akhir setiap insan, setiap manusia akan bertemu secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib udkhuluha bisalam. Man khasyiyar rahman, siapa saja yang takut kepada Allah Ar-Rahman bil ghaib, padahal Allah taala itu gaib baginya. Enggak bisa kita lihat hari ini, tidak bisa kita saksikan, dan tidak bisa kita ajak bicara hari ini secara langsung, maksudnya kita lihat dia. Tapi dengan syariatnya kita diperintahkan untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita langsung saja, dan insyaallah di sana ada buku terjemahannya yang mungkin sudah dibagikan oleh panitia secara ini di grup. Kalau misalnya ada, di sana ada bukunya, sudah ada buku terjemahan yang di scan atau buku digital lah bahasanya gitu. Itu bisa dilihat di sana sebagai referensi dan bisa jadi bahan bacaan bagi kita semua yang nanti bisa kita murojaah ataupun menjadi rujukan atau sebagai maroji bagi kita untuk mengulang kembali apa yang mungkin nanti kita sebutkan. Dan karena di sini kisah itu banyak riwayat-riwayat yang semisal dengannya, tapi nanti insyaallah secukupnya kita sertakan riwayat-riwayat yang lain yang
lebih menguatkan ataupun menambah faedah dan menambah keterangan ya dari riwayat-riwayat yang sahihah juga. Dan kita nanti tidak membacakan secara keseluruhan, tapi kalau hadisnya kita upayakan kita bacakan semua. Namun syarah dari hadis tadi itu tidak kita sebutkan karena waktu mungkin yang tidak mencukupi. Bahkan membacakan hadisnya saja mungkin sudah menghabiskan waktu, karena kisah-kisahnya tersebut disebutkan dalam sebuah hadis. Dan nanti kita upayakan untuk membacakan faidah-faidahnya, ibrah, pelajaran, ya, mawaiz ataupun mauizah, nasihat-nasihat yang ada di dalamnya. Kita langsung saja kepada kisah yang pertama. Ya, di kisah yang pertama ini di sini akan menceritakan tentang bagaimana watak ya seorang anak Adam yang suka menggombal janji. Kalau bahasa kita apa? Bual. Ya, pembualan atau suka gombal, banyak janji, umbar janji. Nah, begitulah tabiat anak keturunan Adam ini. Walaupun tidak semua, tapi demikianlah secara keumumannya. Dan di dalam hadis ini nanti akan disebutkan bagaimana anak Adam ini mengumbar janjinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di dunia, sampai di akhirat pun masih dia suka mengumbar janji. Ya, dalam terjemahan disebut ini gombal, kan begitu ya. Karena kalau dalam kamus bahasa Indonesia gombal juga semakna dengan itu. Terlalu mengumbar janji tapi tidak ditepati, ya, tidak ditepati. Taib. Nah, kalau di dalam kitab aslinya di sana disebutkan di hadis yang pertama ini atau di kisah yang pertama ini, kita tidak bacakan muqaddimahnya karena waktu mungkin tidak mencukupi ya. Agar kita langsung kepada kisahnya. Di sini disebutkan al-qissatul ula. Pada kisah yang pertama ini al-qissatul ula disebutkan judulnya wailaka ya ibna Adam ma akhdaraka. Celaka kamu hai anak Adam, alangkah gombalnya janjimu. Nah, judulnya ini di kisah yang pertama, ini diambil oleh penulis langsung nanti dari hadis. Ya, di dalam hadis nanti Allah Ta'ala berkata demikian kepada anak Adam ini. Kepada seorang hamba yang masih ada imannya, yang dia masuk ke dalam neraka dan dia termasuk penduduk surga yang paling terakhir masuk surga. Dia merupakan penduduk surga, tapi paling terakhir masuk surga. Ya, dia keluar nanti dari dalam neraka disebutkan dalam beberapa riwayat. Dalam riwayat yang ada disebutkan dalam kitab ini tidak disebutkan dia merangkak, tapi dalam riwayat-riwayat yang lain itu disebutkan dia keluar dalam keadaan merangkak. Baik, kita langsung bacakan saja. Sini beliau menyebutkan kisah yang pertama, celaka engkau wahai anak Adam, alangkah gombal janjimu. Nah, di dalam pengantar di sini beliau menyebutkan Allah Ta'ala berkali-kali mematahkan omongan seorang pria, seorang laki-laki atau seorang hamba pada hari kiamat nanti. Karena dia berjanji kepada Rabb-nya berkali-kali bahwa dia enggak minta lagi sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala selain apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya. Dan setiap kali dia tidak menepati janji kepada Rabb-nya, pria ini adalah penghuni neraka yang terakhir keluar dari neraka dan masuk surga. Nah, kita lihat teks hadis yang disebutkan dalam buku ini. Ya, dalam Qisasul Hadits atau Qisasul Ghaib fi Sahih Nabawi. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam haddatsa amma yakunu min hisabillahil ibad fi yaumil ma'ad. Saya langsung terjemahkan secara bebas, nanti bisa antum lihat yang punya bukunya, bisa lihat di terjemahannya. Disebutkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, haddatsa. Bercerita tentang apa? Bercerita tentang hisabnya Allah terhadap hamba-hambanya. Perhitungan Allah terhadap para hambanya nanti pada hari kiamat, fi yaumil ma'ad, yakni di yaumil akhir. Ya, jadi nanti di yaumil akhir Allah Ta'ala benar-benar akan melakukan hisab, dihitung semuanya. Tidak ada satupun yang terluput dari perbuatan hamba apapun itu, sekecil apapun itu, melainkan akan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala.
sedikit faedah para jemaah Allah Subhanahu wa taala bahwa para ulama atau para salaf, walaupun di sana ada asar dari Umar bin Khattab, namun sebagian ulama mengatakan asar ini tidak sah, ya, disandarkan kepada Umar bin Khattab. Ada perkataan para salaf terdahulu mengatakan hasibu qabla an tuhasabu. Ya, sebagian menyebutkan ini asarnya kepada Umar bin Khattab, tapi sejumlah ulama mengatakan ini tidak sah disandarkan kepada Umar bin Khattab. Namun ini diterima oleh para ulama. Diterima kalimat ini. Artinya apa? Hisablah diri kalian. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihitung. Jadi sebenarnya setiap orang itu mampu untuk menghisab dirinya, untuk menghitung dirinya. Coba hitung, ya, setiap hari selama 24 jam dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi. Ya, ketika dia bangun tidur di pagi hari, dia hisab. Dia hitung dari saya bangun kemarin tadi pagi. Ya, ini dia bangun, ya kan? Dari saya bangun kemarin itu apa yang saya lakukan? Nah, itu sudah bisa dia. Dia sebenarnya sudah tahu anak Adam itu semasa di dunia. Setelah saya bangun, saya langsung lihat HP. Kan begitu, masih ingat kan? Langsung lihat HP. Habis itu kelamaan lihat HP sampai udah mau terbit matahari baru berwudu dan sholat. Nah, teringat dia kan? Nah, begitulah hisapnya. Ya, begitulah hisapnya nanti. Tahu dia, sudah duluan dia sebenarnya. Cuma karena saking banyaknya dia nggak mau menghisap, lupa dia. 10 tahun lalu, 20 tahun lalu kan sudah lupa. Tapi Allah Ta'ala tidak akan lupa. Wa ma kana rabbuka nasiyan. Kata Allah Ta'ala, ya Muhammad, Rabbmu tidak lupa. Taib. Nah, nanti Allah Subhanahu wa taala menghisab. Beliau menceritakan bahwa, ya, nanti ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab hamba-hambanya pada hari kiamat, wa mururin nasi 'ala sirat, dan manusia sudah melewati titian sirat. Sirat itu artinya titian juga, jalan. Yang mana manusia pada waktu itu berbeda-beda ketika melewati sirat ini. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat larinya kuda, ada yang dia merangkak, ada yang bergelantungan, ada yang disambar-sambar oleh kalalib, oleh pengait-pengait dari dalam jurang neraka, lalu dia tertarik ke dalam api neraka. Nah, ketika manusia sudah lewat, summa qala, kemudian beliau melanjutkan lagi, summa yafrughullahu minal qada'i bainal ibad. Lalu Allah Subhanahu wa taala sudah menyelesaikan qada, maksudnya memutuskan semua hukum. Sudah selesai. Allah Subhanahu wa taala, ya, menghukumi di antara hamba-hambanya. Udah selesai semuanya. Yang di neraka berhak di neraka sudah di neraka, yang di surga maka mereka sudah berhak di surga. Dari penduduk surga yang mereka harus singgah dulu di neraka, sudah Allah Ta'ala masukkan ke dalam api neraka untuk menyelesaikan ukubahnya, hukumannya. Ya, tapi mereka tidak kekal. Kenapa? Karena tidak ada dosa, masih ada keimanan di antara mereka, dan tidak ada dosa yang mengekalkan mereka, sehingga mereka pun nanti akan dikeluarkan. Sehingga kata beliau sallallahu alaihi wasallam sini, wa yabqa rajulun, sehingga tersisalah ada satu orang laki-laki dari penduduk surga. Ya, dari penduduk surga. Yang lainnya sudah melewati sirat, sudah masuk ke dalam surga. Ya, penduduk-penduduk surga yang ada di neraka sudah dikeluarkan, karena nanti semua diberikan hak untuk memberi syafaat. Sampai terakhir nanti yang memberi syafaat Allah Ta'ala sendiri. Ya, Allah Ta'ala menggenggam, lalu dikeluarkan dari neraka. Sampai memang tidak tersisa kecuali yang satu ini. Ya, kecuali yang satu ini. Tersisalah satu orang, muqbilun biwajhihi 'alan nar, sambil dia memandangi, ya, sambil dia wajahnya itu dia hadapkan ke neraka tadi. Ya, dia hadapkan wajahnya ke neraka tadi. Huwa akhiru ahlin nar dukhulan al-jannata. Dialah seorang yang paling terakhir nanti masuk surga. Taib. Fayaqulu, kemudian dia berkata kepada Rabbnya, ay Rabbi isrif wajhi 'anin nar. Wahai Rabbku, palingkanlah wajahku ini dari api neraka, supaya aku enggak ngeliatin neraka yang mengerikan ini. Untuk menunjukkan bahwasanya jilatan api neraka, lahapnya itu syiddatu hararatiha, ini syadidah. Ya. Jadi jilatan api neraka itu sampai yang paling beratnya itu, apinya itu sampai berwarna hitam. Ya, itu sudah yang paling panas itu. Sampai kalau sudah jilatan apinya sudah berwarna hitam, menyala.
Taib. Maka dia minta kepada Allah, ya Allah ya Rabbi isrif wajhi 'anil nar. Fa innahu qad qabashani rihuha wa ahraqani zakauha. Karena sesungguhnya ya qasyabani rihuha. Karena uapnya, rihnya itu panasnya. Jadi kan api itu akan menimbulkan angin, uap panas. Uap panasnya itu menyakitkanku. Jadi uap panasnya dia qabasha ini maknanya azza ya ahlaka, membuat aku tersiksa. Uapnya aja itu. Ya, rihnya. Sebagaimana angin berhembus membawa hawa panas. Pernah enggak kena begitu? Kalau enggak pernah, coba hidupkan motor atau mobil, Anda berada di belakang knalpotnya. Ya, gas bilang gitu kan. Nah, itu hawa panasnya. Panas atau tidak? Nah, begitu panas. Itu hawa panas. Taib. Nah, maka dia berkata kepada Rabb-nya, palingkanlah wajahku dari api neraka wahai Rabb. Sesungguhnya uapnya tersebut menyakitkanku dan panasnya itu zakauha, ya ini jilatannya ya. Jilatannya itu membakarku. Ya, membakarku. Ahraqani. Ini ahraqani yakni membakar diriku. Fayad'ullaha masya'a, dia pun berdoa kepada Allah dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Ayyad'uwahu, dia terus berdoa. Summa yaqulullah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berkata kepadanya, hal asaita in u'tita dzalika an tas'aluni ghairah. Apakah nanti setelah engkau diberikan, ya, setelah kamu diberikan dengan apa yang kamu minta tadi, kamu enggak minta selainnya? Allah tanya. Nanti kamu enggak minta lagi enggak, kan bahasanya? Setelah ini diberikan kepadamu. Fayaqul, dia pun berkata, la wa izzatika la as'aluka ghairah. Maka dia mengatakan, demi izzahmu. Dia pun berjanji, demi izzahmu aku enggak minta lagi. Sekiranya ini kau kabulkan. Wa yu'ti rabbahu min uhudin wa mawathiq ma syaa. Lalu dia pun memberikan janji kepada Rabb-nya. Janji ya Rabb, janji. Saya enggak minta lagi kan begitu. Janji setelah ini, setelah kau kabulkan aku enggak minta lagi. Taib. Fayasrifullahu wajhahu 'anil nar. Maka benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala memalingkan wajahnya dari api neraka sehingga dia pun tidak melihat lagi api neraka. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan, kita sertakan di sini sebelum kita melanjutkan. Dalam riwayat Muslim di sana disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhiru man yadkhulul jannata rajulun fa huwa yamshi marrah wa yakbu marrah wa yasfa'uhu nar marrah. Ada seorang laki-laki yang paling terakhir masuk surga. Dia berjalan, kadang dia merangkak, kadang dia jalan, kadang dia disambar api, kadang dia jalan lagi sambil merangkak-rangkak. Fa idza ma jawazaha, ketika dia mampu meninggalkan neraka dalam keadaan merangkak, berjalan merangkak, ya, kadang dia disambar, kadang enggak kena sambaran. Ketika dia sudah dibebaskan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah menjauh dari neraka, iltafata ilaiha, dia noleh lagi ke nerakanya. Gitu ya. Ya kan gitu kalau orang sudah diselamatkan misalnya kan, diselamatkan dari kejaran misalnya. Pernah enggak ngerasakan itu ya? Saya pernah waktu itu. Tapi jangan diikuti ya, tawuran sama kampung sebelah kan. Kejar-kejar udah selamat, lihat lagi. Wah, gitu ya. Kan merasa gimana gitu ya, kan lihat lagi ke belakang. Ya, kan begitu. Masih ngejar enggak? Wah, sudah tidak ngejar lagi kan begitu. Nah, dia iltafata, dia noleh lagi ke belakang. Sambil dia berkata apa? Lihat perkataannya ini dalam riwayat Muslim. Dia mengatakan, dia noleh ke belakang, lihat lagi ke neraka, dia mengatakan, tabarakalladzi najjani minki, kata dia. Maha suci Allah yang telah menyelamatkanku darimu wahai neraka, kata dia. Ya. Kemudian dia mengatakan demikian, laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalina wal akhirin. Lalu dia berkata apa? Sungguh Allah telah memberikan kepadaku sesuatu yang tidak pernah dia berikan kepada seorang pun dari awal sampai akhir, kata dia. Pembualan kan gitu. Dia bilang begitu coba. Ya, dia menoleh, sungguh Allah telah menyelamatkanku darimu wahai neraka. Dan sungguh Allah Ta'ala tidak pernah memberi kepada seorang pun dari makhluk pertama, manusia pertama sampai terakhir seperti yang dia berikan kepadaku. Jadi dia merasa bahwasanya apa yang Allah Ta'ala berikan tadi, dia diselamatkan sambil merangkak tadi, ini tidak pernah diberikan kepada selainnya. Ya karena memang dia paling terakhir. Ya kan begitu. Ya karena dia memang paling terakhir. Tapi begitulah saking gembiranya dia. Taib. Nah itu dalam riwayat Imam Muslim.
Nah, kemudian kita lanjutkan yang riwayat di sini ya dalam kitab ini. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala memalingkan wajahnya dari neraka, fa idza aqbala 'alal jannah, maka ketika dia terus bergerak berjalan menuju surga, lalu dia pun menghadap ke arah jannah. Berarti surga itu bisa dilihat. Bahkan penduduk surga ya Allah taala izinkan untuk berdialog dengan penduduk neraka seperti dalam surah Al-Mudaththir. Ya, ma salakakum fi saqar? Ya, fi jannatin yatasaalun. Di dalam surga, ya ini ashabul jannah, ya ashabul yamin. Dalam surga mereka bertanya-tanya. Fi jannatin na'im, ya mereka bertanya. Fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin. Mereka bertanya kepada orang-orang mujrimin di mana? Di neraka. Sambil berkata penduduk surga kepada penduduk neraka, ma salakakum fi saqar? Penduduk surga berkata, kan berarti kan jauh, tapi Allah memberikan kemampuan. Enggak usah pakai telepon. Ya, tidak usah pakai alat apapun, tapi Allah taala memberikan kemampuan. Mereka tanya, "Apa? Kok kalian masuk neraka Sakor? Kenapa ya?" Kan begitu. Kami pengen tahu, kami soalnya sudah di surga ini, enak loh di surga. Kenapa kalian di neraka Sakor itu? Aduh, kasihannya kalian, kan begitu. Ma salakakum fi saqar? Apa kata mereka? Qalu lam nakun minal musallin. Mereka menjawab, kami dulu enggak salat. Nah, begitulah orang yang enggak salat semasa di dunia, siap-siap aja ditanya sama penduduk surga. Ya kan? Siap-siap aja ditanya oleh penduduk surga. Kenapa masuk neraka Sakor, Mas? Aduh, dulu enggak salat katanya gitu ya. Jadi bisa Allah taala memberikan kemampuan itu. Ya, apa yang sulit bagi Allah? Karena semua alam ini adalah ciptaan Allah. Allah itu qadirun ala kulli syai'. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang susah. Bahkan bisa lihat hasil ciptaan Allah Ta'ala pada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihat ini bagaimana nafas kita, jantung kita, sesuai semuanya. Mata kita, hidung kita bisa mencium bau aroma. Ya kan? Bisa membedakan hidung kita ini mana bau terasi, mana bau daging, mana bau kentut. Bisa. Ya kan, bisa dibedakan. Mata kita bisa membedakan warna, ini hijau, ini merah, ini kuning. Dan Allah Ta'ala memberikan ya ujian bagi kita bahwa ada saudara kita yang nggak bisa bedakan warna. Ada atau tidak? Nah, supaya kita ingat, ternyata nikmat ya bisa membedakan warna. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Maka dia pun menghadap ke arah surga. Waro'aha, dia lihat surga tadi. Sakata masya Allah ayyaskut. Dia pun terdiam lihat surga. Surga. Tadi dia noleh, selamat tinggal neraka, kan begitu kan? Iya, Allah enggak memberikan kepada seorang pun seperti yang diberikan kepada saya. Ya, Maha Suci Allah yang telah selamatkan saya dari kamu wahai neraka. Tapi begitu dia lihat surga, dia pun terdiam. Terdiam sejenak, thumma yaqul, kemudian apa kata dia kepada Rabbnya? Hai Rabbi. Dia mengatakan lagi, wahai Rabbku, qaddimni ila babil jannah. Wahai Rabbku, kok sampai sini? Dia lihatin surga. Coba ya Rabbku, aku minta lagi kepadamu, dekatkan dikit ke pintu surga. Ya, setelah ini enggak minta lagi sudah. Begitu. Pembualan kan begitu. Ya, gombal janjimu katanya begitu. Ya, itu kata dia kepada Rabbnya, wahai Rabbku, dekatkanlah aku ke pintu surga saja. Fayaqulullahu lah, maka Allah Ta'ala pun berkata kepadanya, alasta qad a'taita uhudaka wa mawathiqaka alla tas'aluni ghairal ladzi u'tita abadan. Bukankah kamu tadi sebelumnya sudah janji? Kamu sudah mengumbar janji-janji sampai disebutkan di sini bentuknya jamak ya, bukan ahdun tapi uhudaka wa mawathiqaka. Kamu tadi sudah memberikan janji bahwa kau tidak akan minta lagi selain dari apa yang sudah diberikan kepadamu. Wailaka ya ibna Adam ma akhdaroka. Itu judulnya tadi. Wailaka ya ibna Adam, celaka kamu wahai anak Adam, alangkah gombalnya janjimu. Ya, mudahnya kamu mengumbar janji lalu kamu ingkari. Ya, gombal lah kan begitu ya. Yang biasa gombal itu kan, tahu kan gombal kan? Ya, laki-laki gombal cewek. Ya, biasanya begitu bahasanya. Digombalin katanya. Ya, dijanji. Apalagi sudah musim ini kan. Sudah musim pemilihan ya. Banyak janji kan begitu kan. Katanya begitu, anak enggak tahu juga sih. Iya. Jadi itu kata ma'akhdaroka ya wailaka ya ibna Adam, celaka kamu wahai anak Adam, alangkah ya
Gombalnya janjimu, itulah bahasanya apa ya? Seringnya kamu mengingkar janji. Fayaqulu, dia pun berkata lagi, ay Rabbi, wa yad'u Allah. Dia pun minta, terus minta, ya Allah, inilah pemurahnya Rabb kita itu. Pemurahnya Allah Subhanahu wa taala itu, pemaafnya Allah taala. Hambanya udah berulang-ulang buat salah masih diterima taubatnya. Ya kan? Kan begitu kita, manusia itu. Berulang-ulang, makanya Nabi mengatakan khata'. Khata' itu kan banyak buat salah. Khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak buat salah, banyak juga taubatnya. Masih diterima. Ini juga sampai di akhirat Allah masih terima. Ya. Maka dia terus minta sampai Allah Subhanahu wa taala berkata lagi kepadanya, hal asaita in a'taita dzalika antas ala ghairah. Apakah nanti jika engkau diberikan, kamu enggak minta selainnya? Maka dia pun berjanji lagi, la wa izzatika la as'aluka ghairah. Ya, tidak, wahai Rabbku, demi izzahmu, demi keperkasaanmu, aku enggak minta lagi selainnya. Wa yu'ti ma syaa min uhud wa mawathiq. Ya, maka dia pun memberikan janji-janji sama seperti sebelumnya. Sehingga Allah taala pun menerima permintaannya, fa yuqaddimuhu ila babil jannah. Lalu Allah taala mendekatkan dia kepada pintu surga. Sampailah dia di pintu surga. Ya, sampai dia di pintu surga, lalu fayaqulullah, Allah Subhanahu wa taala fayuqaddimuhu ila babil jannah. Fa idza qama ila babil jannah, ketika dia sudah tepat berdiri di depan pintu surga, apa yang terjadi? Ya, infahaqat lahul jannah. Tiba-tiba pintu surga terbuka. Ya, pintu surga itu luas sekali pintu surga. Terbuka pintu surga. Faro'a ma fiha minal habarah was surur. Saat dia sudah didekatkan di pintu surga, ternyata terbuka pintu surga. Dia pun melihat penduduk surga yang penuh dengan kesenangan, kegembiraan, dan penuh dengan keceriaan dan semisalnya. Ya, dia pun melihat itu. Fayaskutu masya Allahu ayaskut. Dia pun terdiam lagi. Ya, dia pun terdiam lagi. Di dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti menyuruh dia untuk masuk. Ya, dibukakan. Lalu dia melihat, wahai Rabbku, di mana tempatku? Karena terlihat sudah penuh semua surga kaplingannya, begitu. Kita bilang kaplingan, ya kan? Karena kan di surga ada kemah juga kan, khiyam, ada khiyamnya di sana, ada baitan fil jannah, ya, ada qasr. Wa idza ra'aita thamma ra'aita ya na'iman wa mulkan kabira. Kerajaan yang besar-besar, ada rumah di sana, ada kemah di sana, ada kaplingan di sana. Ya, jadi dia bilang, ya Rob, aku di mana? Sudah penuh nih surga. Ya, tapi dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya dibukakan pintu surga. Dia pun melihat kesenangan dan kegembiraan bagi penduduknya. Dia pun terdiam. Kemudian dia berkata lagi, "Tsumma yaqul, ay Rabbi, wahai Rabbku, adkhilnil jannah." Tadi dia masih depan pintu. Dia masih depan pintu surga saja, lalu dibuka. Dia pun melihat di dalam surga itu, nikmatnya kalau seperti ini, aku minta masuk aja lah kalau begitu. Nah, ini ciri-ciri anak Adam ini. Dapat satu nikmat, dikasih lagi, kalau dia lihat nikmat yang lainnya lebih besar, aku mau yang itu aja. Nah, begitu ya. Kira-kira ada nggak tabiat begitu pada manusia? Ya, mirip sudah kan begitu. Itulah dia yang tabiat manusia. Udah dapat satu, kelihatan lagi yang lainnya, kayaknya yang situ saja itu lebih bagus. Udah dapat yang ini, itu lebih bagus. Baik itu kendaraan, rumah, barang-barang apapun begitu manusia. Nah, demikian juga ini terakhir masuk surga ini. Taib, maka dia minta kepada Rabbnya, ya Rabb, adkhilnil jannah, wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Fayaqulullah, maka Allah Ta'ala berkata lagi kepadanya, alasta qad a'taita uhudaka wa mawathiqaka alla tas'al ghaira ma'utita. Bukankah kamu tadi sudah mengumbar janji? Sudah mengumbar janji bahwasanya tidak akan meminta lagi selain apa yang sudah diberikan kepadamu. Fayaqulu, maka Allah Ta'ala berkata kepadanya, wailaka ya ibna Adam ma akhdaruka. Celaka kau wahai anak Adam. Alangkah gombalnya janjimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, alangkah gombalnya janjimu. Fayuqal, maka dia pun berkata lagi, ay Rabbi la akunanna ashqa khalqik, wahai Rabbku, jangan biarkan aku menjadi makhlukmu yang paling celaka. Jangan biarkan aku menjadi makhlukmu yang paling
yang paling celaka kata dia. Fala yazalu yad'u hatta yadhaqullahu minhu. Terus dia minta sehingga Allah Ta'ala pun tertawa melihatnya. Nah, ini juga penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat tertawa. Ya, bahkan pada waktu itu Nabi SAW disebutkan juga beliau juga tertawa. Ya, kenapa engkau wahai Rasulullah, tanya sahabat, kenapa engkau tertawa? Ya, karena Allah Ta'ala tertawa dengan hamba yang satu ini. Ya, dengan hamba yang satu ini. Karena dalam berita yang disebutkan, wahai Rabb, atastahzi'u minni? Ya, apakah kau ingin mengolok-ngolokku? Sementara di surga sudah tidak ada lagi tempat bagiku. Maka Allah Ta'ala pun tertawa melihatnya. Maka Allah Ta'ala mengatakan, bagimu ya semisal dengan kemewahan dunia. Dalam berita disebutkan 10 kali lipat. Ya, kita lihat di sini. Maka pada waktu itu Nabi SAW pun tertawa. Ya, Allah Subhanahu wa taala tertawa melihatnya. Fa idza dhahika minhu, ketika Allah Ta'ala tertawa melihat hambanya ini, qala lahu, Allah Ta'ala berkata kepadanya, udkhulil jannah. Ya sudah, masuklah kau ke dalam surga. Fa idza dakhalaha, ketika dia benar-benar sudah masuk ke dalam surga, qala Allahu lahu, Allah Ta'ala pun berkata kepadanya, tamannah, silahkan kamu berangan-angan apa yang kau inginkan. Nah, dipersilahkan lagi. Ya, dipersilahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan kamu berangan-angan. Fasa'ala rabbahu wa tamanna, maka dia pun meminta kepada Rabbnya dan berangan-angan. Namun Allah melihat angan-angannya itu ya tidak mencapai apa yang Allah Ta'ala siapkan. Lihat, ini sudah penduduk neraka paling terakhir. Penduduk surga paling terakhir ternyata disuruh untuk berangan-angan. Ya, berangan-angan, ayo angan-angankan seperti apa yang kau inginkan. Ternyata enggak sanggup akalnya untuk berangan-angan dan menghayalkan kenikmatan surga untuk dirinya sendiri. Makanya Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadisnya, bagaimana yang Allah Ta'ala siapkan itu, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Bahwasanya surga itu sesuatu yang ya kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, enggak pernah terdengar oleh telinga, dan tak mampu dihayalkan oleh manusia, hati manusia, enggak mampu manusia. Sama seperti hadis ini. Tamannah, kata Allah Subhanahu wa taala, ayo berangan-angan. Dia pun minta kepada Rabbnya, wa tamanna hatta innallaha liyudzakirahu, sampai Allah Ta'ala yang mengingatkan dia. Inilah, ingat ini. Berarti Allah Ta'ala mampu untuk menjadikan manusia ya untuk mengingat ini, mengingat itu, memikirkan ini, memikirkan itu. Dalam bahasa kita sekarang sering disebut dengan ilham, ya kan? Ilham. Ya, Allah Ta'ala mengilhamkan sehingga seorang mampu mencapai ini dan itu tidak dicapai oleh orang lain dalam pikirannya. Oke, jelas? Nah, ini. Hatta innallaha liyudzakkiruhu, sehingga Allah Subhanahu wa taala, hatta innallaha la yuzakkiruhu, sehingga Allah Ta'ala pun yang mengingatkan dia, sehingga dia pun mampu memikirkan kenikmatan tadi. Ini ya Allah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang berikan itu kepada fikirannya, kepada hatinya. Yaqulu, sehingga dia berkata kaza. Nah, begitu ya. Ini ya Allah, saya minta ini. Sampai apa? Hatta in qata'at bihil amani, lalu Allah Ta'ala putuskan angan-angannya. Nanti kebanyakan. Ya, Allah Ta'ala putuskan lagi sehingga dia enggak melampaui batas. Makanya dalam surat As-Sajdah itu ya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ya, jadi fala ta'lamu nafs, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan oleh Allah Ta'ala berupa kenikmatan surga. Enggak mampu. Hati kita ini enggak mampu untuk menghayalkan bagaimana surga itu. Walaupun sudah disebutkan di Quran bahwasanya surga itu nanti ada sungai madu, ada sungai susu. Kalau kita ingat sungai susu, kita ingat Mahakam pakai susu. Ya kan begitu kan? Paling sampai situ. Kita nggak bisa menghayalkan itu gimana sih surga itu, kok sungai ada susu, ada madu, ada khamar, kan begitu. Ada ini, ada buah yang bergelantungan dekat, kemudian ya nama-nama buahnya juga rumman, kan begitu ya. Buah-buahnya juga semisal apa yang di dunia tapi tidak sama. Ini makhluk dengan makhluk saja enggak mampu untuk mencapainya. Coba
akal manusia tidak mampu mencapai kenikmatan surga, padahal kenikmatan surga juga makhluk. Lalu bagaimana akal manusia ini mampu mencapai zatnya Allah? Maka kalau disebutkan seperti tadi Allah tertawa, jangan pikirkan, jangan berupaya untuk gimana ketawa Allah, enggak perlu. Kewajiban kita hanya menetapkan bahwasanya Allah pun tertawa terhadap hambanya yang banyak gombal janji, umbar janji seperti ini. Taib, ya, sehingga Allah Ta'ala memutuskan angan-angannya. Qala Allah, maka Allah berkata, dzalika laka wa mithluhu ma'ahu. Ini untukmu dan yang semisal bersamanya. Tapi dalam ayat ini disebutkan asyra, ya, amsaliha, bagimu yang semisal dan 10 kali lipat. Ya, bagimu yang semisal yang kau hayalkan tadi, dan diberikan lagi bonus 10 kali lipat. Inilah penduduk surga paling adna. Penduduk surga paling bawah, dapat kaplingan. Pokoknya dia udah surga paling, karena surga itu kan darajat, tingkatannya ke atas. Nah, siapa darajatnya yang paling rendah? Adna darajat. Ini dia. Ya, silahkan saja yang mau mirip kayak dia, ya berarti ya banyak gombal janji kan begitu. Ya, tapi ya enggak apa-apa, yang penting masuk surga. Taib. Kita baca ringkas saja untuk faidah-faidahnya ya. Intinya di sini beliau menyebutkan ibrah, faidah dari ketentuan hadis ini. Pertama, luasnya surga dan keagungan apa-apa yang diterima oleh penghuninya ketika di dalamnya. Jika apa-apa yang diterima oleh orang terakhir masuk surga sedemikian luas dan banyaknya, maka orang yang lebih dahulu masuk daripadanya pasti menerima karunia yang tidak mampu mengukurnya selain Allah. Sedangkan para pemilik derajat tinggi, mereka adalah mereka yang ditanamkan oleh Allah kemuliaan mereka di tangan mereka, dan mereka mengakhiri hidupnya dengannya, sehingga tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Beliau bersabda, yakni Rasulullah SAW, ya, bersabda, pembenarannya ada dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam kenikmatan yang menyedapkan pandangan mata, seperti yang tadi kita bacakan dalam surat Sajadah. Maksudnya orang yang paling rendah saja nanti di surga, ya, sudah seperti ini kenikmatannya sampai dia enggak sanggup untuk menghayalkannya. Ya, lalu bagaimana orang yang derajatnya yang lebih tinggi? Faedah yang kedua, hadis-hadis yang mengabarkan tentang sejumlah peristiwa gaib dan semacamnya wajib dibenarkan karena sanad-sanadnya sahih sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang menolaknya maka dia berada di tepi kebinasaan. Jadi berita-berita gaib yang tidak masuk di akal manusia, karena ada sebagian orang yang menolak cerita-cerita seperti ini. Kenapa? Karena menurut mereka nggak masuk di akal mereka. Ya, nggak masuk di akal mereka. Maka mereka lah orang-orang yang nanti mengatakan, ya, bahwasanya mereka menyesal karena tidak, ya, memikirkan itu. Taib. Sudah masuk waktunya. Dikit lagi. Oh iya, dikit lagi. Faedah yang ketiga, di dalam hadis ini dalil jelas bagi ahlus sunnah wal jamaah yang mengatakan tentang adanya kemungkinan bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan walaupun mereka berakidah tauhid masuk ke dalam neraka, lalu mereka keluar darinya dengan rahmat Zat yang Maha Pengasih dan dari semua pengasih. Ya, bahwasanya di antara i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya akan tetap keluar dari neraka orang-orang yang masih ada keimanan, yang masih ada tauhidnya, masih ada keimanan walaupun seberat zarrah, maka akan masuk ke dalam surga. Kemudian faedah yang keempat, sangat sedikit kesabaran manusia melihat apa-apa yang di dalamnya kebahagiaan, dan dia akan selalu mencari apa yang di dalamnya lebih utama dari apa yang dia berada di dalamnya, sebagaimana terjadi pada diri pria itu, yang mana dia adalah orang terakhir dari ahli neraka yang keluar darinya dan masuk ke dalam surga. Seperti yang kita sebutkan tadi, mudahnya manusia tergiur lagi dengan apa yang lebih utama, padahal dia sudah janji, nggak minta lagi. Tapi ketika dia melihat lagi yang lebih utama, maka dia ingkari janjinya tadi. Nah, begitulah manusia kadang dalam masalah nikmat seperti itu. Ketika sudah dapat nikmat, dilihat lagi ada nikmat lebih bagus lagi, kemudian dia pun pengen yang itu. Ada lagi pengen yang itu.
Demikian seterusnya. Yang kelima, sifat gombal pada manusia dan tidak menepati janji-janjinya, bahkan juga dengan Rabb-nya. Dan penerimaan Allah atas alasan anak Adam karena dia mengetahui bahwa dia melihat apa-apa yang dia tidak sabar ingin kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana manusia ini kadang tidak sabar di dalam ujian-ujian ketika Allah taala mengujinya semasa di dunia, dan Allah taala banyak memaafkan. Ya, Allah taala banyak memaafkan. Yang keenam, sejauh mana kasih sayang Allah kepada para hambanya dan pengabulan doa mereka serta mewujudkan apa-apa yang menjadi tuntutan yang mereka mohonkan kepadanya. Sebagaimana perlakuan Allah terhadap pria itu, dia selalu menerima doanya hingga memasukkannya ke dalam surga. Berarti faedahnya kita tetaplah bersemangat di dalam berdoa. Mintalah, terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, penjelasan tentang berbagai kemampuan yang telah diberikan oleh Allah kepada anak Adam. Pria itu selalu berdialog dengan Rabb-nya dan berdoa kepadanya dengan terus-menerus hingga mendapatkan kenikmatan yang abadi. Ini tadi kita sebutkan. Jangan pernah bosan di dalam berdoa. Terus minta kepada Allah, terutama minta diampuni dosa-dosa kita, ya, diterima taubat kita. Yang terakhir, yang kedelapan, penetapan sifat tertawa bagi Allah Rabb alam semesta. Ini dia. Ini i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Kita tetapkan sifat tertawa bagi Allah. Tidak boleh, ya, Rasulullah SAW menetapkan sifat tertawa bagi Rabb-nya lalu kita mengingkarinya. Maksudnya tidak boleh mengingkari apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya beliau bercerita di sini Allah Subhanahu Wa Taala punya sifat tertawa. Tidak boleh kita mengingkarinya. Sikap yang demikian itu adalah bagian dari adab yang buruk kepada Allah dan Rasul-Nya. Tawanya Allah ini tidak menyerupai tawanya semua makhluk, tetapi hanya layak dengan keagungan dan keperkasaannya dan keagungannya, sebagaimana ditegaskan di dalam firman-Nya tadi, ya, tidak ada sesuatu, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami' al-basir. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kewajiban kita hanya menetapkan, tidak mencari tahu bagaimana kaifiat tertawanya Allah dan tidak menanyakannya, karena itu perkara yang bid'ah, ya, yang mengada-ngada, yang tidak pernah ditempuh oleh para sahabat Nabi ataupun para sahabat. Tidak pernah mereka ketika diceritakan ini, coba tadi hadisnya, ada nggak sahabat yang tanya, Rasulullah, gimana sih ketawa Nabi? Gimana sih ketawanya Allah Subhanahu wa taala? Ketika mereka melihat Nabi tertawa, ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Karena Allah tertawa dengan hambanya, ya, dikarenakan dia meminta dan dia mengingkari janji sampai Allah taala tertawa kepadanya. Dan Nabi hanya tertawa. Tidak ada sahabat yang menanyakan gimana sih tertawanya Allah Subhanahu wa taala, tidak. Ini menunjukkan bahwasanya mereka menetapkan adanya sifat tertawa dan mereka tidak mau menanyakan itu, karena Maha Suci Allah, Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Allahu a'lam bishawab. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada kisah yang pertama ini. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita dan mengingatkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan rahmat-Nya yang luas. Ya, dari faedah-faedah tadi semoga itu bisa memberikan kekuatan bagi kita semua, kekuatan iman, menambah kekuatan iman kita sehingga kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencapai surganya yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin, ya, insyaallah tidak ada tanya jawab karena yang waktunya tidak mencukupi. Nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.